Dalam sejarah Jepang kuno, terdapat sebuah kota yang setiap 50 tahun sekali didatangi oleh iblis. Makhluk jahat itu akan merasuki seseorang untuk melakukan pembantaian besar-besaran, menciptakan teror mengerikan yang membuat seluruh penduduk kota diliputi ketakutan. Hanya segelintir orang yang mengetahui legenda kelam ini, dan hanya mereka yang memiliki keberanian luar biasa yang mungkin sanggup menghentikannya. Kisah ini berlatar di kota Shinjo, sebuah kota di Jepang. Cerita dimulai di kediaman seorang bos Yakuza yang baru saja menerima kabar buruk. Salah satu mitra bisnisnya memilih bekerja sama dengan pihak lain sebagai pelindung mereka. Alih-alih melampiaskan kemarahannya langsung pada sang mitra, bos Yakuza tersebut memanggil salah satu anak buahnya untuk menanggung kemarahannya. Di saat yang sama, di luar kediaman tersebut, seorang pria misterius mulai menumbangkan para penjaga satu persatu. Tak lama, cairan merah mulai menetes dari jendela, pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Saat para anak buah mulai menyadari ancaman yang mengintai, mereka bergegas mengamankan bos mereka. Tetapi dan pria misterius itu bernama Sakata, seorang pembunuh bayaran legendaris yang dijuluki sebagai iblis kota Shinjo. Ia dikenal sebagai petarung solo yang selalu bekerja sendiri dan tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Setelah menyingkirkan para penjaga, kini Sakata harus menghadapi pengawal pribadi bos Yakuza, seorang pria bertubuh kekar dan cukup terampil dalam pertarungan. Namun, kekuatan dan keahliannya ternyata masih belum cukup untuk menandingi Sakata. Dengan gerakan cepat dan tanpa ampun, Sakata menebas tangan sang pengawal menggunakan golok uniknya yang tajam. Tanpa ragu, ia pun naik ke kamar tempat bos Yakuza bersembunyi. Ketakutan yang luar biasa terpancar dari wajah bos tersebut saat melihat sosok yang jauh lebih kejam darinya. Dalam sekejap, dengan satu ayunan golok, Sakata mengakhiri hidup sang bos. Di sisi lain, ada Fujita, sahabat Sakata sekaligus agen yang sering memberinya pekerjaan. Misi ini ternyata adalah misi terakhir Sakata sebelum ia pensiun. Kini, setelah bertahun-tahun menjalani hidup sebagai pembunuh bayaran, ia akhirnya memilih untuk meninggalkan masa lalunya dan fokus membangun kehidupan baru bersama keluarganya. Sesampainya di rumah, Sakata disambut dengan penuh kehangatan oleh putri kecilnya yang menggemaskan dan sang istri yang turut memeluknya. Semuanya tampak begitu normal. Hidup yang telah diimpikan oleh Sakata jauh dari pertumpahan darah dan kebrutalan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Baru saja selesai mandi dan akan berkumpul dengan keluarganya, tiba-tiba beberapa pria bertampang menyeramkan menerobos masuk ke rumahnya. Sakata sempat berusaha melawan, tetapi dirinya tak berdaya ketika orang-orang itu melibatkan keluarganya dalam ancaman sehingga saat itulah seorang pria bertopeng iblis bertanduk yang dipanggil Master menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sakata. Ia mengakui jasa Sakata yang telah membantai seluruh kelompok Yakuza di kota ini. Kini semua ancaman telah musnah. Tak ada lagi organisasi kriminal yang tersisa. Kota Shinjo akan menjadi tempat yang aman dan tentram. Namun ada satu ancaman terakhir yang masih harus disingkirkan, yaitu Sakata sendiri. Kehadiran mereka di rumahnya malam itu hanya untuk satu tujuan, menghabisinya demi kedamaian Shinjo. Tanpa belas kasihan, mereka membantai istri dan anaknya, meskipun mereka tidak bersalah dan sama sekali tak tahu apa-apa. Sayangnya, karena telah menjadi saksi mata, mereka tak dibiarkan hidup. Sakata yang kini kehilangan segalanya, bersumpah bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali dan membalas dendam dengan membantai mereka satu persatu. Namun, untuk saat ini, ia tak bisa berbuat apa-apa. Dalam sekejap, sebuah peluru ditembakkan tepat di kelapanya. 12 tahun kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata, Sakata masih hidup. Tembakan yang ia terima pada malam itu memang tidak sampai untuk merenggut nyawanya. Namun, akibat peluru yang sempat menyerempet saraf-saraf kecil di otaknya, Sakata harus menerima kenyataan pahit. Ia mengalami kelumpuhan seumur hidup. Sosok yang paling berjasa dalam menyelamatkan nyawanya adalah Fujita. Pada malam kejadian, Fujita datang tepat waktu.
dan segera melarikannya ke rumah sakit. Bahkan setelah 12 tahun berlalu tanpa mendapatkan imbalan apapun, Fujita tetap setia merawat Sakata. Ia menyediakan tempat tinggal sederhana untuknya, lengkap dengan seorang pengasuh yang setiap hari membantu memenuhi kebutuhannya. Namun untuk sementara, mari kita tinggalkan kisah Sakata dan beralih ke sebuah komparisi fans yang tengah berlangsung. Di acara tersebut, seorang pria bernama Sunohara, wali kota Shinjo, berdiri di acara komparisi fans sudah 12 tahun sejak ia memimpin dan mengubah Shinjo menjadi kota yang lebih aman, nyaman, dan berkembang. Kini, ia tengah membangun sebuah resor wisata mewah yang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas hiburan, mulai dari kasino, dono, indro, bioskop, restoran, panti pijat, karaoke, warnet, warteg, dan lain sebagainya. Semua diklaim dibangun demi meningkatkan perekonomian kota dan kesejahteraan warganya. Saat sesi tanya-jawab berlangsung, seorang jurnalis dengan keberanian tinggi mengajukan pertanyaan terkait banyaknya kasus orang hilang yang terjadi selama masa kepemimpinan Sunohara. Sesaat, Sunohara tampak panik dan kebingungan dalam menjawab. Namun dengan cepat ia membalikkan situasi dengan menantang balik sang jurnalis. Mana buktinya? Ketegangan pun meningkat, hingga akhirnya moderator mengambil langkah untuk segera menghentikan sesi tanya-jawab tersebut. Ternyata informasi yang dimiliki oleh jurnalis itu berasal langsung dari seorang mantan anggota Yakuza yang dibayar untuk membocorkan rahasia kelam Sunohara, sang wali kota. Fakta-fakta yang ia ungkap menunjukkan bahwa wali kota itu tidaklah sebaik yang masyarakat kira. Di balik citra positifnya, tersimpan banyak keburukan dan kengerian yang tidak diketahui publik, membuat sang jurnalis semakin bersemangat untuk mengungkap kebenaran ini ke permukaan. Namun, sebelum bertindak lebih jauh, muncul sosok pria bertopeng iblis merah yang tiba-tiba menghancurkan kaca mobil dan berlari mengejarnya, hingga akhirnya jurnalis itu meregang nyawa. Tak lama setelahnya, muncul pria lain dengan topeng kakek tua yang menghampiri sang mantan Yakuza. Ia memerintahkan pria itu untuk berlutut dan memasukkan pistol ke dalam mulutnya sendiri. Seketika, nyawanya pun melayang, menghilangkan satu-satunya saksi yang mengetahui kebusukan wali kota Sunohara. Sementara itu, di tempat lain, Sakata sedang menikmati jalan-jalan malam bersama pengasuhnya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan menikamnya dari belakang. Pria itu ternyata adalah pengawal yang tangannya telah dibuntungi di adegan awal. Namun, begitu ia menyadari bahwa Sakata sudah lumpuh dan tak mampu mengingat apapun, niatnya untuk membalas dendam pun sirna. Ia memilih pergi, meninggalkan Sakata yang tergeletak tak berdaya. Sakata segera dilarikan ke rumah sakit dan ditempatkan di bawah penjagaan ketat oleh 2 polisi yang bertugas melindunginya dari kemungkinan serangan lanjutan. Di tengah malam, seorang kapten polisi ternama di Shinjo tiba di rumah sakit. Dengan santai, ia menyerahkan selembar uang kepada kedua petugas penjaga, meminta mereka untuk keluar sejenak dan menikmati secangkir kopi, agar ia bisa leluasa masuk untuk melihat Sakata dari dekat. Saat memastikan bahwa pria yang terbaring itu memang benar Sakata, sesuatu yang mengejutkan terungkap. Kapten polisi itu ternyata adalah salah satu dari orang-orang yang menyerang rumah Sakata 12 tahun yang lalu. Lebih dari itu, dialah pria bertopeng kakek tua yang sebelumnya membunuh mantan anggota Yakuza. Mengetahui bahwa salah satu pelaku pembunuhan istri dan anaknya kini berdiri di hadapannya, tubuh Sakata yang selama ini tak bisa bergerak tiba-tiba menunjukkan reaksi. Perlahan, ia mulai menggerakkan matanya, lalu jarinya, dan inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, kedua polisi yang bertugas kembali masuk, dan mereka terkejut saat melihat sang kapten mengenakan topeng. Saat mereka sibuk mengembalikan posisi Sakata ke tempat tidur, sang kapten tiba-tiba meraih pistol milik salah satu petugas, dan dor! Yang mengejutkan, polisi yang tersisa ternyata merupakan bagian dari komplotan sang kapten. Sementara itu, korban yang baru saja dibunuh adalah seorang polisi jujur, seseorang yang bisa menjadi ancaman bagi karir kotor sang kapten. Seorang dokter yang kebetulan melihat kejadian itu dari luar segera diseret masuk ke dalam ruangan, dan kalian semua pasti sudah bisa menebak apa yang terjadi padanya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sakata bangkit kembali. Ketika para musuh lengah, ia langsung menyerang. Saat ini, kondisi fisiknya telah pulih sekitar 50%. Dan lihatlah apa yang bisa ia lakukan hanya dengan kekuatan itu.
Sakata mencoba membunuh sang kapten polisi menggunakan selang infus, berusaha mencekiknya hingga kehabisan nafas. Namun, usahanya gagal. Tak kehabisan akal, Sakata segera meraih tirai rumah sakit, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi salah satu orang yang telah membantai keluarganya, Sakata yang masih dalam kondisi lemah perlahan berjalan keluar. Tepat saat itu, Fujita datang menjemputnya. Sementara itu, mari kita beralih ke tempat lain. Di sebuah pabrik narkoboy milik sang master, operasi ilegalnya dikelola oleh seorang bawahan yang dikenal sebagai pengelola. Seorang pria bertopeng iblis bertanduk satu. Baru saja menerima kabar bahwa Sakata masih hidup dan mungkin akan segera datang untuk menuntut balas. Pengelola langsung memperketat keamanan. Namun, sang master tidak hanya menghubungi si pengelola. Dia juga mengontak anak buahnya yang lain. Seorang pria berjuluk Serigala, koordinator yang bertugas menyeleksi barang-barang baru yang dikirim dari luar kota. Dengan percaya diri, Serigala yang sedang bersiap mencicipi barang dagangan mereka mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menghadapi Sakata terlebih dahulu. Dan kini saat yang mengejutkan pun tiba. Sang master juga menghubungi salah satu anak buahnya yang lain, yaitu Fujita. Ternyata tragedi pembantaian keluarga Sakata 12 tahun lalu tidak lepas dari keterlibatan Fujita. Dialah yang dibayar untuk memberikan seluruh informasi dan identitas asli Sakata kepada musuh. Selama 12 tahun terakhir, semua bantuan yang diberikan Fujita bukanlah sekedar bentuk kesetiaan, melainkan upaya menebus rasa bersalah atas kematian istri dan anak Sakata. Setelah menembak Sakata dari belakang, Fujita dan asistennya segera membawa jasad Sakata ke lokasi pabrik milik sang pengelola, sesuai instruksi dari sang master. Sesampainya di pabrik, mereka memastikan keaslian jasad Sakata sebelum membuangnya ke dalam mesin konveyor yang akan menghancurkan bersama limbah lainnya. Namun, ternyata Sakata masih hidup. Ia berhasil bertahan demi menuntut balas dendam kepada sang pengelola. Semua berkat bantuan Fujita, yang ternyata lebih memilih berpihak pada sahabat lamanya. Sayangnya, sang pengelola terus memantau situasi melalui monitor CCTV. Begitu menyadari adanya pengkhianatan, ia segera menghubungi penjaga gerbang dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Fujita dan asistennya. Setelah dipastikan Fujita masih bertahan hidup, fokus pun beralih kepada Sakata yang mulai mengamuk dan membantai seluruh penjaga pabrik dengan brutal. Tanpa banyak bicara, tanpa basa-basi, Sakata menunjukkan aksinya yang benar-benar gila dan tak terhentikan. Setelah menghabisi semua penjaga, Sakata langsung menuju ruangan tempat sang pengelola biasa berada. Namun yang ia temui hanyalah sang pengelola yang sudah bersiap di luar, memegang ponsel untuk memicu ledakan besar. Dan ledakan pun terjadi. Saat semua orang mengira Sakata tewas dalam ledakan tersebut, sang pengelola segera melaporkan hal itu kepada sang master. Namun tak lama kemudian, muncul sosok Sakata yang masih hidup, berselimut kain tebal yang melindunginya dari api dan asap. Lalu, tiba-tiba, Fujita datang dan menabrak sang pengelola hingga pingsan. Dalam keadaan terluka parah, Fujita akhirnya mengakui keterlibatannya dalam kematian keluarga Sakata. Tanpa ragu, sebelum Fujita sempat menyelesaikan kata-katanya, Sakata langsung menembaknya, mengakhiri segalanya dalam sekejap. Di atas sebuah kapal tua, Sakata menginterogasi sang pengelola, memaksanya mengungkap siapa saja anggota dalam komplotannya. Namun, tiba-tiba ponsel si pengelola berdering. Panggilan itu berasal dari sang master. Saat mendengar ancaman Sakata yang bersumpah akan membantai semua orang yang terlibat dalam kematian keluarganya, sang master pun membalas dengan ancaman yang jauh lebih mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa anak kandung Sakata ternyata masih hidup. Selama 12 tahun terakhir, anak itu telah dirawat dengan baik oleh seseorang yang dikenal sebagai Serigala, seorang pria yang berpura-pura menjadi ayah kandungnya.
Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Yang lebih mengejutkan lagi adalah identitas asli sang master. Sosok yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang ternyata tidak lain adalah wali kota Sunohara, pria yang dikenal memiliki citra sempurna di mata publik, namun menyimpan rahasia mengerikan di balik kedoknya. Sagata. 生き延びた娘がどうなるのか。復讐をまだ続けるっていうなら。Sementara itu, setelah sang pengelola tewas mengenaskan di tangan Sakata, cerita beralih kepada Ryo, putri kandung Sakata, yang dulu masih kecil dan kini telah tumbuh menjadi seorang remaja. Di sisinya, sang serigala terus berpura-pura menjadi ayah yang penuh kasih sayang, merawatnya dengan sepenuh hati. Namun di balik sikap manisnya, ia menyimpan niat jahat, menunggu hingga usia Ryo cukup untuk menanggung penderitaan yang telah ia rencanakan. Ryo, kiyotsukete na. Ryo memiliki hobi memanah dan telah meraih berbagai gelar juara dalam kompetisi memanah. Sementara itu, Sakata sibuk menemui seorang kawan lama si informan untuk mencari tahu keberadaan serigala. Tanpa membuang waktu, begitu mendapatkan alamatnya, Sakata langsung menuju kediaman serigala. Di sana, ia menemukan berbagai foto masa kecil hingga remaja putrinya yang tersayang. Namun sebelum sempat merenung lebih lama, serigala tiba di rumahnya. Amarah Sakata pun langsung meledak. Akhirnya, Ryo muncul, sudah dalam posisi siap menembak panahnya. Bagi Ryo, serigala adalah satu-satunya ayah yang ia kenal selama ini. Demi melindunginya, ia tanpa ragu menarik busur dan mengarahkan anak panah ke Sakata. Sakata terpaksa melarikan diri dengan anak panah masih tertancap di bahunya. Namun, tak lama setelah kepergiannya, muncul sosok misterius anak buah sang master yang dikenal sebagai topeng iblis merah. Ia datang untuk menculik Ryo, menjadikannya sandera demi kepentingan sang master. Di sisi lain, Sakata menerima telepon dari sang master yang mengundangnya ke resor mewah yang baru saja ia bangun, tempat di mana segalanya akan diselesaikan. Alih-alih pergi ke klinik atau dokter untuk mengobati lukanya, Sakata justru memilih mendatangi markas lamanya, tempat ia dulu bekerja sebagai seorang pembunuh bayaran. Di sana, berbagai senjata tajam dan perlengkapan bertarung masih tersimpan rapih, dan kali ini, Sakata akan menggunakannya untuk satu tujuan, menghabisi semua yang telah menghancurkan hidupnya. Namun Sakata tetap memilih senjata favoritnya, golok unik yang selalu menemani di setiap pertarungan, serta jaket kulit yang menjadi ciri khasnya. Sesampainya di lokasi, ia berhasil mengelabui para penjaga luar dengan sebuah mobil kosong sebagai pengalih perhatian. Sementara itu, ia sendiri menyelinap masuk melalui jalur lain dan langsung menghabisi mereka satu persatu dengan brutal. Namun, itu baru permulaan. Saat menaiki tangga menuju lantai yang dituju, gelombang penjaga terus berdatangan tanpa henti. Puluhan orang menghadang jalannya, tetapi Sakata tetap melaju tanpa ragu, menebas, menembak, dan menghancurkan siapapun yang berani menghalanginya. Setelah melewati pertumpahan cairan merah di tangga, ia akhirnya tiba di sebuah ruangan, dan di sanalah serigala telah menunggunya. Atas perintah sang master, serigala ditugaskan untuk menghadapi Sakata. Namun pertarungan mereka berlangsung jauh lebih singkat dari yang dibayangkan. Serigala yang selama ini hanya pandai berkoar-koar dan menggertak, ternyata sangat minim keterampilan dalam pertarungan nyata. Dalam hitungan menit, ia tumbang di tangan Sakata. Meski kelelahan, Sakata terus melangkah, ia menuju lift yang akan membawanya langsung ke lantai paling atas. Namun seolah tak ada habisnya, lebih banyak penjaga muncul. Setelah membantai lebih dari puluhan orang dalam satu malam, Sakata akhirnya mencapai ruangan tempat Ryo disekap. Tapi disinilah segalanya berubah. Kini Sakatalah yang ditawan. Ia teringat saat keluarganya dibantai 12 tahun lalu. Di hadapannya, sang master akhirnya memperlihatkan wujud aslinya, wali kota Shinjo.
Sambil mengancam akan memenggal kelapa Ryo dengan nada tenang, Shinohara menjelaskan rencananya. Ia tidak sekedar seorang pemimpin biasa, tetapi pria dengan ambisi yang besar, menciptakan kota Shinjo sebagai kota teladan, bebas dari preman, bersih dari minuman keras, serta bebas dari korupsi, penjahat, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Namun metode yang ia gunakan jauh dari kata beradab. Ia mengeksekusi pejabat daerah yang terbukti korupsi, seolah mereka menghilang tanpa jejak. Ia membunuh pengusaha yang menolak bekerja sama dalam pembangunan kota. Bahkan ia menggunakan uang dari bisnis narkoboy untuk membangun infrastruktur. Bagi Shinohara, siapapun yang menghalangi visinya adalah musuh yang harus dihancurkan. Dan kini Sakata adalah penghalang terbesar dalam jalannya. Sesuai dengan legenda yang diceritakan di awal, iblis dikatakan akan datang ke kota Shinjo setiap 50 tahun sekali, membawa teror dan melakukan pembantaian massal. Sang master alias wali kota Shinjo meyakini bahwa iblis yang dimaksud kini telah merasuki tubuh Sakata, pembunuh bayaran legendaris yang namanya akan melegenda. Maka, selain ingin menjadikan kota Shinjo sebagai kota teladan, sang master juga memiliki ambisi lain, menjadi orang pertama yang berhasil menghentikan iblis pembawa kekacauan itu. Setelah puas berbicara panjang lebar tentang visinya, sang master tanpa ragu menghunus pedangnya dan bersiap memenggal kelapa Ryo. Namun tiba-tiba, terdengar suara tembakan membabi buta. Si informan muncul, memecah suasana dengan serangannya. Peristiwa 12 tahun lalu seolah terulang kembali saat Sakata berteriak, menyuruh putrinya untuk berlari demi menyelamatkan diri. Begitu Ryo aman bersama si informan, Sakata kini bisa fokus pada pembalasan dendamnya. Namun kali ini lawannya bukan sekedar anak buah biasa, melainkan iblis merah, salah satu petarung terkuat yang ia hadapi sejauh ini, membuat Sakata cukup kewalahan. Dalam kondisi hampir tak berdaya, Sakata tiba-tiba teringat wajah mendiang istrinya. Amarah yang selama 12 tahun terpendam akhirnya pun meledak. Dengan sisa tenaga dan kemarahan yang membara, Sakata bangkit dan menyerang dengan membabi buta. Saat iblis merah berada di ambang kematian, sang master mendekatinya dan membuka topengnya. Ternyata, iblis merah adalah saudara kembarnya sendiri, pria dengan wajah penuh bekas luka bakar. Namun, tak ada waktu untuk berduka. Sang master segera mengenakan topeng kebanggaannya, topeng iblis putih, dan melanjutkan pertarungan. Sakata yang telah kelelahan setelah bertarung mati-matian, mendapati dirinya dalam situasi yang lebih buruk. Dengan satu tebasan cepat, sang master berhasil menebas tangan kiri Sakata, membuat cairan merah mengucur deras dari tangannya. Dalam kondisi sekarat dan kehilangan banyak cairan merah, Sakata masih belum menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia terus menyerang hingga akhirnya saat Sakata berhasil membunuh sang master, Ryo tiba-tiba muncul kembali untuk menjemput ayah kandungnya. Namun, serigala ternyata masih hidup. Dengan liciknya, ia menembak Sakata hingga terkapar, lalu kembali berpura-pura sebagai ayah Ryo, mencoba mendapatkan simpatinya. Namun, sebelum ia melanjutkan aktingnya, Sakata dengan sisa tenaganya langsung menebas serigala dari belakang. Dalam kondisi sekarat, ia menarik Ryo ke dalam pelukan persis seperti saat ia masih kecil dulu. Tak lama setelah itu, Sakata menghembuskan nafas terakhirnya dalam dekapan putrinya. Beberapa saat kemudian, aparat kepolisian tiba dan mengamankan lokasi. Namun yang mengejutkan, sang master masih hidup. Ia tersenyum licik saat tubuhnya digotong pergi. Setahun berlalu sejak tragedi tersebut, dan yang lebih mengejutkan lagi, sang master kembali maju dalam pemilu dan berhasil memenangkan kursinya sebagai wali kota untuk periode kedua berturut-turut. Namun ada satu hal yang tidak diketahui publik. Orang yang kini menjabat sebagai wali kota bukanlah sang master yang asli, melainkan saudara kembarnya, pria dengan bekas luka bakar di wajahnya, yang kini bertekad untuk melanjutkan misi saudaranya yang telah meninggal. Seperti kebiasaan sang master, ia mengunjungi kuil untuk melakukan ritual, melanjutkan tradisi yang telah dijalankan oleh saudaranya. Namun, apa yang ia tidak duga adalah Ryo telah menunggunya di sana. Dengan tekad yang sama besarnya seperti ayahnya, Ryo kini datang untuk membalaskan dendam atas kematian orang tuanya. Dan disinilah segalanya berakhir. Iblis merah akhirnya menemui ajalnya di tangan Ryo, dan film pun tamat.